Oke, selamat pagi lagi teman-teman, saudara-saudara, para kawan-kawan, ibu-ibu rumah tangga. Kembali lagi saya mengupload satu video yang akan saya rencanakan diletakkan diupload di channel Tan Mandagi Rei. Satu tutorial mengenai cara pembuatan jamur trichoderma, dimana pertama-tama kita menyediakan wadah nasi yang kita sudah siapkan. Ini kebetulan saya sudah ada nasinya. Ini saya letakkan di atas piring. Nantinya nasi ini seakan semacam pembiakan jamur trichoderma, yang nantinya jamur ini dia akan menimbulkan jamur yang berwarna hijau. Yang itu tuh wadah dus yang di dalamnya ini saya sudah siapkan daun-daun bambu, yang kebetulan yang lalu di video yang sebelumnya juga sudah ada jamurnya yang sudah berhasil, dan saya sudah melakukan pembiakan kurang lebih 2 kali ini, dan saya belum sempat mengupload mengenai cara meletakkan, menutup, mendiamkan beberapa hari di dalam satu wadah yang dimana ada daun-daun bambu. Dan kebetulan hari ini saya ada kesempatan, saya ingin mengupload satu tutorial bagaimana kita mau mendapatkan jamur trichoderma dengan mudah di tempat kita sendiri. Karena jamur trichoderma ini ternyata cara kita mendapatkan dengan sabar, menunggu beberapa saat. Mungkin kalau dari awal orang menunggunya itu kurang lebih seminggu atau 2 minggu sampai terbentuk atau tumbuh jamur trichoderma di permukaan nasi yang sudah kita siapkan, seperti yang saya lagi pegang-pegang ini nantinya saya akan melakukan pembiakan supaya kita bisa manfaatkan, taruh di tanaman atau tumbuhan yang dimana daunnya itu mengalami layu atau keriting dan berangsur-angsur menjadi kering. Nah, jamur trichoderma inilah salah satu bahan atau dijadikan semacam pupuk supaya bisa mengatasi agar tanaman kita atau tumbuhan kita tidak mengalami layu. Bukan karena kena sinar matahari yang banyak, bukan, tetapi memang ada semacam suatu penyakit di tumbuhan sehingga mengakibatkan ujung daun tanaman kita itu pertama seperti keriting, lama-lama dia menjadi kering. Jadi ada jamur lain yang di dalam tumbuhan itu yang menyerang tanaman kita. Nah, bagaimana mengatasi agar supaya tumbuhan kita tidak mengalami layu daun dan mengakibatkan kering daun-daun di tanaman kita? Salah satu cara yang digunakan oleh para orang-orang yang sudah pernah melakukan penelitian, yang sudah melakukan uji coba, dan saya mencoba pada saat ini, bagaimana untuk mendapatkan trichoderma, jamur trichoderma, untuk mengatasi
jamur yang menyerang tanaman kita, yang ujung daunnya itu mula-mula dia itu kering, kemudian dia akan terus merambat sampai ke daun-daun lain. Nah, jamur yang kita manfaatkan, yang kita pergunakan itu yang disebut dengan jamur trichoderma. Dan untuk mendapatkan jamur trichoderma, ternyata sesuai dengan pengalaman saya, bisa kita melakukan dengan sederhana, yaitu dengan menggunakan nasi. Kalau saya menggunakan nasi. Baru dengan ada caranya, nanti saya lanjutkan terus bagaimana sampai kita melakukan penyimpanan 1 hari 2 hari. Kalau tahap awal waktu saya melakukan itu, saya meletakkan di satu wadah yang seperti ini, dus, dimana dus ini saya menggunakan daun ini. Nanti ada juga nasi yang sudah di dalamnya itu sudah ada kandungan trichodermanya. Nanti saya akan pindahkan ke sini, dan nanti saya akan menggunakan semacam cotton bud yang dimana dia ada apa namanya, ada kapas. Nanti saya pindahkan. Sebentar saya mau ambil cotton budnya. Lanjut, ini saya sudah mendapatkan cotton budnya. Ini cotton bud yang saya akan manfaatkan, saya gunakan untuk memindahkan jamur trichoderma yang berwarna hijau yang berada di atas permukaan nasi yang saya sudah simpan. Ayo kita buka sama-sama. Ini di dalam ini sudah ada nasi yang saya sudah letakkan, kurang lebih harusnya ini 2 hari 3 hari sudah bisa dibuka, tapi ini saya biarkan kurang lebih hampir 1 minggu ini. Kita buka pelan-pelan ya. Nah, ini kita pindahkan di tempat yang agak terang supaya lebih jelas. Saya pindahkan. Nah, ini saya pindahkan ke tempat yang lebih terang. Ayo kita buka pelan-pelan. Kita lihat kembangan. Nah, lihat itu. Nah, itu contohnya itu. Ini nasi yang saya sudah letakkan kurang lebih hampir seminggu. Nah, itu dia sudah mengeluarkan, sudah terdapat jamur di permukaan. Nah, itu hasilnya. Gampang kan? Oh, warna hijau. Sekarang saya akan, ini ternyata juga ada apa namanya, ada belatung, tapi tidak mengapa. Belatung ini menandakan bahwa ada kehidupan lain. Oke, sekarang kita akan melakukan pemindahan. Kita ambil menggunakan kapas. Ini kita menggunakan kapas, hati-hati karena jamur ini bagus buat tanaman ya, tetapi buat makhluk hidup seperti manusia itu tidak baik. Dia akan menyerang tenggorokan, pernapasan kita. Nah, cara mengambilnya begini saja nih, hanya dengan menggunakan cotton bud. Tuh, kita gosokkan, ambil begini. Setelah sudah begini, baru kita pindahkan ke wadah selanjutnya yang akan kita lakukan pengembangan selanjutnya. Kalau sudah seperti ini dan kita pindahkan ke wadah nasi yang seperti ini, dia tidak lama terjadi perkembangan. Tidak harus menunggu kurang lebih harus seminggu 2 minggu, tidak perlu. Kalau kita mengkontrol, kita lihat, awasi, ini 2 hari ini sudah timbul, sudah terjadi warna hijau seperti ini 2 hari. Nah, ini kita pindahkan seperti ini. Nanti kita kembangkan lagi ke tempat yang itu. Oh. Nah, ini taruh ke sini.
Ini maksudnya kenapa dibikin begini, agar supaya dia berkembang itu lebih cepat, tidak lagi menunggu 1 minggu, tidak perlu menunggu 1 minggu, 2 hari saja kita letakkan, kita kumpulkan, atau kita tutup di tempat di dalam dus yang sudah ada daun daun bambu. Ini 1-2 hari saya pernah kontrol, saya lihat ini dia sudah ada yang warna-warna hijau seperti ini. Nanti untuk penyimpanan, kalau menurut pengalaman yang saya sudah pernah coba simpan, ini bisa dimasukin di tempat plastik. Nanti kapan kalau kita mau menggunakan, kita tinggal mengambil. Lihat itu, jamurnya bagus sekali itu, tebal. Wih, bagus. Tidak perlu lagi kita bersusah payah untuk mendapatkan jamur trichoderma. Karena kalau kita menggunakan jamur yang kita kembangbiakan sendiri, tanaman kita tuh bisa selamat dari layu daun. Tuh warnanya sampai seperti itu tuh, hitam-hitam. Tidak mengapa dia warna hitam, karena ini dia sudah dari hijau, warna hijau. Lihat tuh warna hijaunya, bagus sekali. Ini menandakan dia full jamur trichoderma. Kalau sudah begini sih, ini kita sudah bisa manfaatkan ini. Kita sudah bisa pakai, taruh di tanaman kita yang kita ingin jaga agar supaya dia selamat dari layu, daunnya tidak akan layu. Kita ambil saja seperti ini, kita pindahkan. Ada teman-teman lain juga mengembangbiakan trichoderma ini dengan cara lain, tetapi kalau saya menggunakan wadah nasi seperti ini. Dan mudah-mudahan tutorial saya ini dia bisa orang lain atau bisa membantu saudara-saudara, teman, para sahabat yang membutuhkan jamur trichoderma. Karena saya pernah lihat juga di pekarangan-pekarangan teman-teman saya yang lain, orang lain itu, mereka menanam cabai. Saya lihat ada tanaman cabainya itu ada daun-daunnya berkeriting. Saya sudah pernah sarankan, coba kamu menggunakan jamur trichoderma, tetapi dia lebih condong menggunakan pupuk pabrik. Sebagai info juga, ini jamur trichoderma ini selain dia sebagai pembasmi layu daun, dia ada juga unsur hara yang lainnya. Tetapi yang paling utama, dia itu mengatasi layu daun. Dan sebagai info tambahan bahwa ternyata jamur ini dari segi harga, bila kita mau mendapatkan secara instan, artinya kita membeli di suatu tempat atau di tempat-tempat tertentu yang menyediakan untuk penjualannya, itu sangat mahal harganya, itu fantastis harganya itu. Memang kita bisa beli, tetapi kalau kita mau sabar, sebenarnya hanya dengan kita menyimpan saja ini nasi di satu wadah. Kita cari nasi, terus taruh di
atas piring seperti ini. Baru kalau kita sudah punya jamur yang sudah jadi yang seperti ini, kita tinggal pindahkan seperti ini nih, menggunakan kapas ketan bat. Baru kita gosok-gosokkan seperti ini. Baru setelah itu kita pindahkan ke nasi yang belum ada, atau wadah nasi yang baru. Nah, ini kita pindahkan seperti ini, karena ini sudah jamur trichoderma yang mantap benar, siap dipakai, ini siap digunakan di tanaman. Nanti ada kesempatan yang lain saya akan bikin lagi tutorial cara pengaplikasian jamur ini di tanaman yang saya menginginkan agar supaya tanaman itu daunnya itu tetap bagus. Karena kalau tanaman kita daunnya itu bagus, menandakan perkembangan tanaman kita itu akan menghasilkan yang bagus juga. Karena sebuah tanaman yang daunnya terserang bisa mengakibatkan tanaman kita itu mati kalau kita tidak menjaga daun itu tetap dalam keadaan terjaga, tetap hijau terus. Untuk pengaplikasiannya trichoderma ini bisa saja langsung kita menggunakan trichoderma ini, kita potong segini, kita masukin ke dalam tanah di dekat tumbuhan atau tanaman yang kita akan kita jaga agar supaya tanaman kita itu akan tetap subur. Oke teman, coba kita lihat. Yang ini kayaknya sudah hampir sebagian besarnya saya sudah pindahkan jamur trichodermanya untuk saya melanjutkan pembiakan, apa bahasanya paling cocok, pengembangan untuk mendapatkan trichoderma yang baru. Nah ini saya angkat, pindah di mana lagi ya, agak jauh-jauh. Nah sini. Nah, seperti ini. Aduh, yang ini sudah bisa kita pakai ini. Apakah kita mau menggunakan trichoderma ini langsung ke tanah di mana ada tanaman yang akan kita pelihara, boleh. Atau kita mau menggunakan air, boleh juga. Ini kita cairkan, trichoderma ini kita cairkan di satu wadah di mana sudah kita masukin air. Baru kita campur sampai dia benar-benar sudah tercampur, hancur. Ini kita hancurkan. Setelah kalau dia sudah hancur, sudah jadi, sudah benar-benar baru kita bisa kita aplikasikan ke tanaman, siram. Nanti ada kesempatan lain saya akan buat lagi tutorial mengenai penggunaannya. Langsung taruh ke, meletakkannya ke ke tanaman. Hari ini saya ada kesempatan untuk membuat video bagaimana cara supaya saya bisa mendapatkan jamur trichoderma yang di piring yang ini, dengan cara bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. Caranya ini.
kita lanjutkan. Ini kan saya sudah taruh nasi, ini sudah ada nasi. Nah sekarang kita akan siapkan tempat ini. Nah caranya, nah, kita lagi seperti begini. Ini daun apa namanya, daun bambu kita masukin. Nah, daun bambunya kita masukin ke dalam dus, atur 100 sekian. Ini kemudian seperti ini, atur satu lagi. Kemudian nasi yang sudah ada, yang ada di piring. Kemudian nasi ini baru kita ambil daun bambu yang lain. Nah daun bambu yang lainnya kita tutup di atasnya, tidak usah tutup terlalu, artinya kita harus tekan kuat sekali agar supaya seperti begini, tidak perlu, tutup aja seperti ini. Tutup seperti itu. Simpel kan cara kerjanya. Nah kita tutup dengan menggunakan daun bambu. Ambil lagi daun bambu, terus tambah lagi daun bambunya. Ini kebetulan daun bambunya sudah pakai kurang lebih udah keempat kali ini. Yang pertama tahap awal itu masih saya belum begitu hafal, berapa hari baru bisa dibuka. Yang pertama awal itu saya bikin kurang lebih 2 minggu, seminggu saya lihat belum. Nah terus kita tutupin, tidak perlu ditekan-tekan, biasa aja depan begitu. Baru lagi kebetulan ini ada daun-daun bambunya. Nah mana, nah, ini dia daun bambunya yang lain. Kebetulan trichodermanya masih ada sini nempel, tidak apa-apa kita ambil. Nah ini, nah tuh lihat tuh, ini tuh ada trichodermanya yang nempel di nasi tuh. Wih lihat itu. Nah ini asli trichoderma asli ini. Lalu ini karena sudah ada trichodermanya, ini kita pakai buat tutup. Kita buat tutup di atasnya. Tidak apa-apa, kita pakai lagi. Mana lagi? Nah ini masih ada lagi sisa. Angkat ini. Pindahkan ke sini. Di atasnya. Tuh. Ada trichodermanya tuh. Di daun. Bagus kan? Trichodermanya. Kalau kita menggunakan daun bambu, kita tutup di atasnya. Bisa lagi di bawahnya. Nah itu nasinya. Ini di bawah. Ini daun-daunnya sudah banyak mengandung trichoderma. Makanya ini paling 2 hari nanti kita periksa lagi. Sudah ada enggak trichodermanya di situ? Sudah ada enggak yang seperti ini? Ya kan? Ini kita ambil lagi ini sisanya. Daun-daun. Supaya kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan uang buat membeli trichoderma. Mereka menjual tidak mengapa, karena mereka sudah membuat. Nah kita juga bisa membuat sendiri, karena kita mau menggunakan tidak terburu-buru waktu. Nah, kita bisa jauh-jauh hari kita bikin seperti ini supaya kita bisa mempunyai trichoderma. Nah tutup seperti ini. Setelah itu tutup begini.
Nah, tidak perlu harus, kalau pengalaman saya tidak perlu harus ini dilakban, tidak perlu ini. Justru kalau yang lalu saya tutup, saya lakban, malah rusak itu. Dia tetap harus ada udara seperti ini. Dia membutuhkan udara, karena kalau kita tutup semua seakan-akan tidak ada udara masuk, malah rusak nasinya itu, jadi berair. Kalau ini tidak, seperti ini. Tutup aja seperti ini. Kemudian kita taruh di tempat yang aman atau tidak terkena sinar matahari langsung. Ini nanti kita biarkan kurang lebih satu hari, tapi yang pengalaman saya ini dua hari sampai 3 hari baru ada timbul jamur-jamurnya warna hijau di atas permukaan nasi yang saya letakkan di wadah piring yang saya sudah masukin ke dalam ini. Nanti 2 hari 3 hari kemudian nanti saya buka lagi ini, karena saya ingin dia akan jadi seperti yang ini. Nah, seperti ini. Ini ada air ini, hati-hati ini. Boleh kita keluarkan airnya ini. Supaya dia tidak masuk ke dalam nasi. Nah, kalau cuma nasi dalam nasi, nanti dia akan berair, dia tidak rusak, tapi dia akan jadi seperti apa ya? Ini ada nasi air sedikit, sama keringkan dulu ini. Ini ada air. Karena kalau menurut saya nanti dia tetap trichodermanya seperti ini. Oke, selanjutnya inilah trichoderma yang saya sudah yang lain. Nah, selanjutnya saya akan simpan trichoderma ini. Saya masukin ke plastik. Nanti akan saya gunakan. Cuman hati-hati saat kita mau melakukan pekerjaan ini, hati-hati jangan sampai dia kena di hidung, karena hidung ini tidak baik. Ini kayaknya udah kena hidung saya ini, tapi sudah ada seperti ada rasa-rasa nggak enak di hidung. Saya lupa pakai masker, ini harus pakai masker. Mengerjakan trichoderma ini harus kita pakai masker, karena jamur ini bagus buat tanaman, tetapi buat manusia, sebentar, belum punya tripod, saya menggunakan tripod alami. Saya menurut sedikit kursinya. Nah, oke, kelihatan enggak? Masih ada. Kalau saya ambil posisi supaya saya tidak menghalangi. Nah, saya akan masukin ke tempat ini. Nah, saya masukin ke plastik. Nanti saya simpan di saat saya akan menggunakannya. Nah, ini hati-hati ini, masukin ke plastik.
Cara penyimpanan supaya kali ini saya bisa manfaatkan. Oke teman-teman, ini nanti saya simpan, saya akan pergunakan nanti di tanaman saya. Kali ini jadi deh, inilah jamur kita, derma kita. Cukup sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe ya, tekan lonceng dan tombol like di channel Tan Mandagi Ray. Semoga tutorial ini boleh bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam dari channel Tan Mandagi Ray.